Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat tercinta yang menggemari batu akik Nusantara, juga wabil khusus buat sahabat-sahabat yang gemar dengan fosil Gali Kelor. Ya, kali ini saya akan menunjukkan fosil Gali Kelor dari Gali Kelor Jumat Kliwon dengan fosil Gali Kelor Suro setelah dilumuri minyak. Nah, di hadapan saya ini sudah ada dua jenis fosil Gali Kelor, yaitu fosil Gali Kelor dari Kelor Jumat Kliwon dengan fosil Gali Kelor Suro. Yang sebelah sini, yang berbentuk segi empat ini adalah fosil Gali Kelor Suro yang beberapa hari lalu saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat untuk proses perendamannya. Sudah saya rendam selama beberapa minggu dan sudah saya gonta-ganti air setelah airnya mengeruh. Sama halnya dengan ini, dengan fosil Gali Kelor Jumat Kliwon ini, ukuran panjang dan ukuran kotak-kotak kecil ini adalah fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Bisa diperhatikan sendiri, ini prosesnya sama, yang artinya setelah saya rendam selama beberapa minggu dan sudah saya gonta-ganti airnya setelah airnya keruh. Proses terakhirnya saya keringkan dengan cara saya angin-anginkan, lalu saya lumuri dengan minyak goreng yang masih baru. Ya, saya lumuri basah kuyup semuanya dengan minyak goreng yang masih baru. Setelah saya biarkan selama 4 hari, dan ini hasilnya. Di bagian sini tampak jelas sekali perbedaannya. Ini semakin menghitam, semakin menghitam semuanya. Bagian sini pun juga full hitam, meskipun di sini ada tampak jelas seperti karat. Sebenarnya ini bukan karat, hanya saja sebuah kotoran-kotoran yang masih menempel, atau mungkin ini menjadi motif badar emas. Saya sendiri juga kurang paham karena ini belum melalui proses pengasahan, teman-teman ya. Nah, ini berbeda sekali dengan sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Perubahannya cukup drastis. Nah, ini juga perubahannya cukup drastis. Sama dengan fosil Gali Kelor yang Suro ini juga perubahannya lumayan drastis. Hanya saja sayangnya untuk jenis fosil Gali Kelor Suro ini saya tidak menyimpan foto lamanya, sudah terhapus sehingga tidak bisa menunjukkan perbedaan antara sekitar 1 bulan yang lalu dengan yang sekarang. Perbedaannya bagaimana? Tapi kalau yang fosil Gali Kelor Suro ini, saya masih menyimpan fotonya. Perbedaannya antara sekitar hampir 2 bulan yang lalu hingga sekarang, ini perubahannya cukup drastis sekali. Bagian sini warna coklatnya pun juga mulai menghitam hampir semuanya. Nah, mungkin ini bisa dibilang 95% sudah menghitam semua. Ini juga ya bisa disaksikan fotonya sekitar hampir 2 bulan yang lalu, perbedaan antara sebelum saya lumuri minyak setelah saya rendam dan sesudahnya ini. Nah, ini bisa disaksikan sendiri. Karena tidak semuanya, artinya tidak banyak sahabat-sahabat yang mengetahui prosesnya, dikarenakan kebanyakan yang saya jumpai proses penggemar fosil Gali Kelor itu biasanya untuk menghasilkan fosil Gali Kelor yang bagus, yang bisa menjadi lebih bagus lagi melalui proses alami, biasanya kebanyakan itu cuma direndam saja, ada yang cuma dilumuri minyak saja. Nah, kalau saya berbeda, setelah melalui perendaman selama berminggu-minggu dan dirasa setelah sudah cukup dikeringkan, setelah saya keringkan, saya lumuri dengan minyak goreng yang masih baru, dan ini hasilnya. Ini memang jarang sekali teori-teori seperti ini dipakai untuk sahabat-sahabat yang khususnya buat sahabat pemula, karena kebanyakan faktanya di luaran itu banyak sekali yang memproses fosil Gali Kelor hanya direndam saja, atau mungkin hanya dilumuri minyak goreng saja atau minyak zaitun saja. Menurut saya proses semacam itu memang betul, benar, dan tepat, tapi alangkah lebih tepatnya, alangkah lebih cepatnya dengan cara alami juga, yaitu seperti yang saya lakukan khususnya buat sahabat-sahabat pemula ya. Ini semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan
tambahan pengetahuan buat sahabat-sahabat yang pemula. Setelah dilakukan perendaman selama berminggu-minggu, dirasa sudah cukup, tapi jangan lupa setiap 1 minggu sekali setidaknya airnya diganti, gitu. Minimal 3 minggu atau 4 minggu juga boleh, gitu. Setelah itu diangin-anginkan sampai kering, tidak usah dijemur. Setelah kering, setelah diangin-anginkan, dilumuri dengan minyak goreng yang masih baru. Setelah itu biarkan selama 3 atau 4 hari. Kalau ini saya biarkan selama 4 hari, hanya saja kemarin pas hari keempatnya saya tidak sempat membuat videonya, sehingga hari ini baru saya sempat membuat videonya untuk saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat penggemar Fossil Gallicanor, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Ya, begitu prosesnya, cukup mudah sekali. Kalau direndam air saja, itu memang bisa, tapi prosesnya sangat lama sekali. Membutuhkan waktu 6 bulan, bahkan 1 tahun lebih, begitu teman-teman. Tapi kalau setelah direndam selama 4 minggu atau 5 minggu, dengan diganti airnya setiap airnya keruh, terus dilumuri minyak goreng, maka perubahannya pun akan cepat. Dan ini juga termasuk proses alami, begitu. Karena saya tidak menggunakan bahan-bahan kimia apapun dan lain sebagainya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.